Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Dari Jemaat Laheroi Balikpapan, kelas Siskal Tim Balikpapan, kembali saya menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 19 April 2025. Kita patut bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan baru. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk boleh menjadi kekuatan dan menjadi penuntun kita menjalani hidup kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang empunya kehidupan kami, di pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menuntun memberkati kami dalam sepanjang semalam lamanya, di mana di dalamnya Tuhan kami boleh perkenankan untuk boleh tidur, boleh beristirahat dengan baik, dan pagi hari ini kembali dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan baru. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Sebelum kami mengangkat tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami mau mengawalinya dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan untuk boleh menjadi pedoman, menjadi kekuatan kepada kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kami, sehingga firman-Mu akan kami baca, boleh kami pahami, dan boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan diberi judul Hari-Hari Raya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Amin, firman Tuhan. Dari keseluruhan pembacaan kita pada pagi hari ini diberi satu tema, memaknai hari, atau dalam bahasa Toraja, Umpakeangga Attu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setiap agama tentu memiliki hari-hari raya keagamaan. Dalam setiap hari raya itu tentu memiliki makna lebih dari sekedar seremoni belaka. Tidak terkecuali bagi umat Israel. Kepada Musa, Allah telah memberi ketetapan bagi Israel untuk melaksanakan sejumlah hari raya, Sabat, Paskah, roti tidak beragi, dan seterusnya. Pesan penting dari semua ketetapan Allah tentang hari raya itu ialah waktu pertemuan kudus dengan Tuhan.
Allah menghendaki agar dalam perjalanan hidup di negeri yang Tuhan berikan, Israel punya waktu yang indah, yang kudus, waktu yang spesial berjumpa dengan Tuhan dalam kebersamaan sebagai umat. Persembahan kurban dan makan roti dalam pertemuan kudus adalah momen untuk selalu mengingat Tuhan, pekerjaan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup Israel, sekalipun mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kepada Musa, Tuhan memberi ketetapan akan hari-hari raya itu, supaya Israel sungguh-sungguh memaknai hari-hari hidup yang Tuhan beri, bukan berjalan menurut kehendak diri mereka yang kerap melawan Tuhan, tetapi memaknai hari-hari hidup mereka dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Dengan kata lain, setiap hari, setiap waktu berharga dan perlu dimaknai dalam keterhubungan yang indah dengan Sang Pemilik hidup dan pemberi hari-hari untuk menjalani hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adalah penting pula bagi kita sebagai orang percaya bahwa momen hari-hari raya gerejawi tidak hanya meriah secara seremonial, tetapi juga penuh dengan pemaknaan, di mana ada ruang bagi kita untuk menikmati pertemuan kudus sebagai umat dengan Tuhan Sang Pemberi hidup dan keselamatan. Ada ruang untuk merenungkan segala yang Tuhan nyatakan di tengah kecenderungan kita melawan Tuhan dengan hidup dalam dosa. Ada ruang untuk melihat kembali persekutuan sebagai umat, dan kemudian pasca perayaan hari-hari itu, kita kembali punya komitmen kuat untuk memaknai hari-hari hidup yang Tuhan beri dengan melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur Tuhan kembali kami angkat kepadamu. Kami boleh bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan sudah boleh memperkenankan kami untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kami baca, boleh kami renungkan pada pagi hari ini, kami boleh pahami, dan terlebih Tuhan boleh menjadi penuntun bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Bapa dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan segenap jemaat-Mu, jemaat Laheroi. Tuhan terus memberkati mereka, memberkati Bapak, Ibu, anak-anak kami, orang tua kami. Tuhan terus memberkati mereka ya Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi, ke dalam tangan kami menyerahkan kehidupan mereka. Mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan oleh karena kesehatan yang terganggu, yang mungkin saat ini sedang dirawat di rumah sakit pun, yang dirawat di rumah-rumah. Tuhan terus memberkati mereka ya Bapa. Biarlah kiranya oleh jamahan tangan-Mu mereka boleh dipulihkan seperti sedia kala. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang berjuang untuk pulih dari penyakit. Namun kesemuanya itu Tuhan bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami Tuhan di dalam bangku sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Tuhan terus memberi semangat kepada mereka di dalam belajar ya Tuhan, senantiasa memberi hikmat kepada mereka. Kiranya anak-anak kami terus tekun belajar ya Tuhan, sehingga kelak apa yang mereka cita-citakan boleh terwujud seturut dengan kehendak-Mu. Berkati saudara-saudara kami, Bapak Ibu Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mencari lapangan pekerjaan. Bukakan kemungkinan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang seturut dengan keahlian yang mereka miliki ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi pembangunan gedung gereja jemaat-Mu, jemaat Laheroi. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Tuhan proses pembangunan yang sedang berlangsung pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati para tukang yang bekerja, memberkati segala dana yang dibutuhkan,
Biarlah kiranya kami segenap jemaat-Mu, jemaat Laheroi, boleh senantiasa seia sekata, boleh bersama-sama mengangkat proses pembangunan ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa pembangunan ini boleh selesai tepat pada waktunya, sehingga di dalamnya Tuhan kami boleh senantiasa leluasa memuji, mengagungkan akan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hidup dan keberadaan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Bapa, ini doa syukur pengharapan kami. Semuanya kami bawa kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Sampai jumpa di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.